warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori RPP dan aplikasinya dalam pembelajaran Akidah Akhlak MI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah materi Akidah Akhlak MI dengan dosen pembimbing Ustadzah Miftahul Jannah MPD. Sebelum memulai penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Herlina, yang kedua ada Nurul Karamah, yang ketiga ada Sarmila dan saya sendiri, Sari Mawaddah. Baiklah, kita akan langsung masuk ke penjelasan. Jadi tujuan presentasi pada hari ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengertian, evaluasi, dan feedback. Yang kedua, untuk menjelaskan hubungan prota, promes, silabus, RPP, pelaksanaan dan hasil pembelajaran Akidah Akhlak MI. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara menyusun RPP secara sistematis, terorganisir, efektif dan efisien, serta aplikasinya dalam pembelajaran Akidah Akhlak MI. Adapun materi yang pertama yaitu membahas tentang evaluasi dan feedback. Yang pertama, evaluasi. Dalam buku Zuita mengatakan bahwa evaluasi merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yang yaitu evaluation. Atau evaluation sendiri berasal dari akar kata value, yang berarti nilai. Atau secara sederhana bisa kita artikan bahwa evaluasi ialah mencari suatu informasi atau suatu data untuk menilai sesuatu, dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, jadi evaluasi bisa juga kita artikan sebagai pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Contohnya, seperti membandingkan berbagai hasil dari kegiatan yang telah kita buat. Maka, dapat diartikan bahwa evaluasi adalah suatu pengukuran dari hasil akhir suatu pekerjaan. Misalnya, kita mengevaluasi diri kita, yaitu dengan cara menilai pencapaian usaha pada diri kita. Nah, jadi kita bisa mempertimbangkan sendiri sejauh mana kemampuan kita hingga kualitas diri kita. Apakah hasilnya baik atau menurun? Jika hasilnya menurun, maka kita perlu perbaikan. Nah, jadi kita bisa melihat dari hasil evaluasi tadi. Jadi kita mengevaluasi diri kita agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Pembahasan yang kedua yaitu feedback. Apa itu feedback? Feedback atau bisa juga kita sebut sebagai umpan balik. Jadi, feedback itu adalah suatu perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Atau bisa juga kita artikan sebagai bentuk pembelajaran yang mengajak siswa untuk menerima masukan, sehingga mampu mengkritisi pendapatnya sendiri, tanpa melukai perasaan atau harga diri dari siswa tersebut. Adapun fungsi feedback atau umpan balik tadi yaitu sebagai peringatan. Misalnya, ada seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan, maka hendaknya guru tersebut menegurnya atau memberikan nasihat kepada siswa tersebut dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu sebagai perbaikan strategi, yang ketiga informasional, yang keempat sebagai komunikasi. Nah, jadi dengan adanya feedback tadi, maka terbentuklah suatu komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian yang kelima, sebagai bentuk motivasi. Nah, adapun untuk menerapkan umpan balik yang bermakna, guru harus bisa memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, berikan umpan balik yang secara spesifik. Terus yang ketiga, berikan umpan balik sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian yang keempat, memberikan penghargaan atau apresiasi berupa reward. Kemudian yang kelima, sebagai bentuk siswa untuk tetap fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Adapun manfaat feedback atau umpan balik tadi, yang pertama yaitu mendorong siswa untuk terus berlatih, kemudian bisa mencerminkan perilaku guru yang efektif,
Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk menilai suatu keterampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Kemudian, mendorong para guru untuk bisa menilai seberapa relevannya antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai suatu aktivitas atau gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh guru. Materi selanjutnya yaitu hubungan prota, promes, silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran akidah akhlak MI. Yang pertama ada prota. Prota itu singkatan dari program tahunan. Secara singkat, prota itu bisa diartikan sebagai penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Terus pentingnya prota yaitu prota itu akan digunakan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti promes, silabus, RPP, dan lain-lain. Adapun tujuan dari prota itu sendiri yaitu agar seluruh KD yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Dari penjelasan tadi kita sudah bisa melihat bahwasanya ada hubungan antara prota dengan program-program lainnya seperti promes, silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran, di mana prota itu akan dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan program-program tersebut. Yang kedua adalah promes. Promes itu singkatan dari program semester. Promes adalah penjabaran dari prota. Namun isi promes ini sudah lebih banyak, yaitu mencakup bulan, pokok bahasan, waktu, dan keterangan-keterangan. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya ada hubungan antara kurikulum dan prota sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya prota itu dibuat untuk penetapan alokasi waktu agar seluruh KD yang ada dalam kurikulum dapat dicapai. Kemudian dari gambar tersebut juga dapat dilihat ada hubungan antara prota dan promes, di mana jika program tahunan telah dibuat, maka promes itu dibuat untuk penjabaran dari prota. Selain promes itu berhubungan dengan prota, promes juga berhubungan dengan kalender akademik. Kenapa? Karena dalam pembuatan promes harus melihat kepada kalender akademik yang akan menentukan jadwal dari promes yang dirancang setiap semester. Selanjutnya, silabus. Silabus mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Hubungan antara silabus dengan prota yaitu di mana silabus ini dikembangkan dengan berpedoman kepada prota yang telah dibuat. Selanjutnya, silabus ini juga akan berhubungan dengan RPP karena silabus berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengantarkan siswa menguasai indikator-indikator yang telah dijabarkan di dalam silabus. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada keterkaitan antara silabus dan pelaksanaan pembelajaran, di mana silabus ini merupakan pedoman seorang guru untuk mengantarkan murid atau siswanya menguasai indikator-indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam silabus. Yang terakhir yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator di dalam silabus. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melihat apakah penjabaran indikator dari kompetensi dasar tersebut sudah tepat. Hasil pembelajaran digunakan untuk mengevaluasi keefektifan RPP. Selain itu, hasil belajar juga dapat digunakan untuk mengukur keefektifan dari penggunaan metode dan strategi pembelajaran serta sistem penilaian hasil belajar.
Jadi dapat disimpulkan hubungan antara hasil pembelajaran dengan perencanaan belajar dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan selaras dan koheren tanpa menghilangkan salah satu unsur dari komponen tersebut. Perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP harus direncanakan secara matang dan terorganisir. Selanjutnya dilakukan implementasi atau penerapan kegiatan belajar mengajar mengacu pada perencanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode dan media yang efektif dan efisien. Guru juga memberikan keteladanan, memberikan motivasi dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Selain sebagai pengevaluasian peserta didik, hasil belajar bisa juga digunakan untuk mengembangkan kurikulum melalui silabus dan unsur-unsurnya. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya prota, prome, silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran memiliki hubungan satu sama lain. Yang selanjutnya C. Menyusun RPP dan aplikasi dalam pembelajaran akidah akhlak MI. Dalam menyusun suatu RPP, maka ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, dalam suatu perencanaan, sebelum kita menyusun suatu RPP, maka kita harus dulu merencanakan apa-apa yang harus kita tulis dalam RPP tersebut. Misal tentang menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah, atau menyebutkan syahadat dengan baik dan benar. Dan bisa juga kita cara menyusun RPP itu bisa dengan menyebutkan asmaul husna dan bisa juga mengartikan asmaul husna tersebut. Nah, setelah kita melakukan suatu perencanaan, maka kita bisa menentukan metode pembelajaran yang hendak kita pakai. Misalnya tentang dalam menentukan metode ini, disarankan guru itu menggunakan metode pembelajaran yang konvensional pada metode Vaikam. Nah, di mana metode ini digunakan antara lain seperti ceramah, diskusi, atau kisah dan pemberian tugas. Dan juga disarankan seorang guru itu untuk menggunakan metode Vaikam agar pembelajaran berlangsung menyenangkan dan peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses suatu pembelajaran. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan metode pembelajaran, maka kita bisa menentukan metode media pembelajaran yang hendak dipakai. Misalnya medianya tentang dalam suatu pembelajaran akidah akhlak MI bisa menggunakan poster-poster, peta dunia, gambar berwarna, dan kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan selanjutnya itu kita bisa mengkaji kedalaman materi pembelajaran yang kita susun. Dan yang keempat yaitu merancang evaluasi pembelajaran. Nah, apabila suatu RPP itu sudah tersusun, dan yang terakhir ini kita melakukan evaluasi suatu pembelajaran. Dan kita bisa menilai apakah suatu pembelajaran kita itu bisa dimengerti oleh siswa. Nah, jadi di evaluasi ini kita bisa menilai apakah siswa itu dapat mengerti apa yang sudah kita jelaskan dalam suatu pembelajaran akidah akhlak MI. Pelaksanaan RPP Akidah Akhlak MI. Peran guru sebagai pengajar menempatkan guru sebagai sosok atau individu yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menyampaikan sejumlah materi pelajaran sesuai dengan garis-garis besar program pelajaran berupa informasi. Yang pertama, pendahuluan, yaitu membuka pelajaran dengan pada umumnya yaitu dengan dimulai membaca doa secara bersama-sama. Terus yang kedua, pelaksanaan materi, yaitu pembahasan materi yang dimana agar pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan baik. Maka seorang guru itu harus mampu mengadakan hubungan atau komunikasi yang baik dengan peserta didik. Terus yang terakhir, penutup. Penutup di sini yang diterapkan guru, yang pertama itu menyiapkan materi pokok yang telah dijelaskan, yang kedua membuat ringkasan, dan yang terakhir memberikan tugas baik evaluasi harian maupun pekerjaan rumah.
melaksanakan evaluasi penerapan RPP Akidah Akhlak MI, yaitu evaluasi penerapan RPP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana RPP Akidah Akhlak tersebut diterapkan dan mencapai indikator hasil belajar tercapai dengan baik.